Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sastrodihardjo. Karisma putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai ini tak terbantahkan. Soekarno muda mengabdikan dirinya untuk pergerakan kemerdekaan bangsa. Kemampuannya berorasi, berorganisasi, dan mempengaruhi orang membuatnya menjadi pendiri sejumlah partai terkemuka di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Soekarno selalu berusaha mengajak rakyat Indonesia untuk bangkit dari penjajahan. Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai Presiden Mandatari, tidak sebagai Presiden Perdana Menteri, tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai Presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Soekarno menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia, menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia kepada dunia luas. Tahun 1945, bersama dengan Muhammad Hatta, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Soekarno, sang penyambung lidah rakyat yang revolusioner, meninggalkan warisan luhur bagi bangsa, dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Muhammad Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Sosok presiden kedua yang kebapaan ini membuat rakyat Indonesia akrab menyapanya dengan sebutan Pak Harto. Setelah kondisi politik dan ekonomi dianggap pulih, pemerintahan Orde Baru mulai melanjutkan langkahnya dengan menjalankan program pembangunan. Keberhasilannya dalam menjaga stabilitas politik, menumbuhkan ekonomi, dan pemerataan pembangunan membuat Pak Harto dijuluki Bapak Pembangunan. Sang Bapak Pembangunan yang membawa Indonesia meniti jalan kesejahteraan. Presiden Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, pria kelahiran 25 Juni 1936 ini, banyak dikagumi karena kecerdasannya. Sejak masa sekolah, B.J. Habibie selalu menggenggam nilai tinggi di bidang eksakta. Langkahnya di dunia penerbangan Indonesia dimulai sejak beliau mendapat beasiswa sekolah di Jerman saat awal kuliah. Hingga di tahun 1965, ia lulus dengan predikat summa cum laude dengan rata-rata nilai 10 dan mendapat gelar doktor konstruksi pesawat terbang, Dr. in Engineering. Selama masa jabatannya, gerbang demokrasi perlahan terbuka. Habibie memberikan ruang seluas-luasnya bagi demokrasi untuk tumbuh di Indonesia. Tampuk kepemimpinan negara pun berpindah ke tangan Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, cendekia dan pemikir asal pesantren, ceplos-ceplos dan apa adanya. Itulah kepribadian yang ditampilkan Abdurrahman Wahid. Melakukan negosiasi dengan gerakan Aceh Merdeka hingga penetapan Tahun Baru Cina atau Imlek menjadi hari libur nasional adalah sebagian langkahnya yang membuatnya dikenal sebagai pengayom keberagaman di Indonesia. Sejumlah gelar doktor kehormatan dan berbagai penghargaan sebagai penegak HAM juga berhasil dikantongi Abdul Rahman Wahid. Abdul Rahman Wahid, sang pengayom keberagaman berbangsa.
Sejarah baru Indonesia dimulai, memunculkan Sri Kandi Indonesia, Presiden perempuan pertama Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden. Terlahir dengan nama Diah Permata Megawati Soekarno Putri di Yogyakarta, 23 Januari 1947, sosoknya tak asing dengan istana. Mega, yang merupakan putri Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Fatmawati, sering diajak dalam acara kenegaraan. Penetapan Megawati sebagai presiden oleh MPR secara aklamasi membuktikan sosok keibuan ini memang pantas menduduki posisi tertinggi negeri ini. Megawati menjalankan pemerintahan Indonesia yang memegang teguh konstitusi. Tak hanya itu, sejarah baru juga dicatat. Megawati mengusulkan pemilihan umum 2004 dilakukan secara terbuka dan dipilih langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama yang dipilih rakyat secara langsung bersama dengan Yusuf Kala melalui 2 putaran pemilihan umum di tahun 2004. Di masa jabatannya, Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil memperoleh capaian gemilang dengan membawa perubahan positif di era globalisasi. Rasio hutang yang turun hingga 60%, peningkatan APBN, dan pemberantasan korupsi. Dengan berbekal keberhasilannya, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil meningkatkan daya saing Indonesia pada posisi ke-34 dari 144 negara di dunia dan memprakarsai penyelenggaraan forum dunia di Indonesia, yaitu Bali Democracy Forum dan World Culture Forum sebagai forum kebudayaan yang pertama di dunia. Peningkatan anggaran pendidikan hingga lebih dari 20%, serta peningkatan pembangunan dan pelayanan kesehatan selama masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono ditunjuk dunia untuk menjadi presiden Global Green Growth Institute (GGGI). Presiden SBY merupakan presiden pertama sejak masa reformasi yang berhasil menyelesaikan 5 tahun masa pemerintahan dan bahkan terpilih kembali. Kita ke arah sebelah kiri ya. Mungkin dari Jawa Tengah atau Barat juga ada, tapi namanya beda. Ini bukan penyanyi ya, bukan Krisdayanti atau Krismati ya, beda lagi ya. Seperti itu. Silakan boleh foto. Sambil jalan yang belakang boleh mungkin takutnya ya. Nomor 3 batik ya, batik motif parang. Kemudian ada angklung ya. Itu kalau masalah di awal tahun bulan Januari atau Februari ada ibu-ibu yang memainkan angklung jadi rekor muri kalau tahun 3.500 di GBK. Lanjut ada tas, kalau kata orang Jawa Barat tas acur, tapi namanya bukan itu, yaitu adalah noken dari Papua. Itu kalau di Jakarta mahal, bisa 1 juta. Ya, itu buat untuk anak-anak kalau menantang kayu. Terakhir ada action figure dari pencak silat. Beda lagi ini khas dari Jawa Barat. Seni beda ini. Nah, ada beberapa usaha. Ya, pelan-pelan saja. Angkat juga tidak. Biasa yang kami sedulasan gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di mana ikannya di sebelah kanan saya, di sebelah kiri. Itu ada pocongnya, boleh dilihat silakan. Kita ada di posisi sebelah kiri atau sayap kiri, wing kiri dari istana ke Presiden Bogor. Satu jalan lagi silakan. Kalau mau di sana boleh silakan. Tapi dari sini ya, belum bisa ke bawah ya, seperti itu. Nah ini perpustakaan kami selamat datang. Jadi untuk koleksinya kurang lebih 3.500 jumlah eksemplar buku. Jadi setiap buku itu ada koleksi presiden masing-masing. Mulai dari presiden pertama, diwakili oleh patung setengah dada, hampir sama ciptanya Pak Yusman. Terus bahan berbuku, kemudian yang beratnya ini lebih berat, 140 kg. Kalau yang bawah 250 kg. Silakan saya kasih waktu untuk mungkin foto
syuting? Enggak, bercanda ya. 5 sampai 10 menit silakan. Gak usah malam-malam ya, saya nggak gigit ya. Teman-teman silakan duduk boleh, duduk di sini boleh, silakan asal tidak geser ya. Nanti itu ya, silakan kalau mau buku-buku, jadi buku-buku kita ada buku tentang presiden, ada biografi beliau, kemudian ada peristiwa yang terjadi ketika masa atau era presiden-presiden yang sudah menggunakan. Silakan kan kalian jauh-jauh gitu ya, cuma untuk ya kesempatan tuh. Cari animenya boleh silakan ya. Tanya om. Siap, gimana? Kakak mau tanya? Siap. Selama perjalanan saya boleh video. Boleh, silakan. Boleh, cool. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Boleh. Nah, itu ada kandang burung. Itu burung merak. Biasanya kalau siang ngumpet di kandangnya itu, yang warna putih. Kandang di dalam ya, yang rumahnya. Nah, di ujung serong sebelah kanan itu arah kebun raya Bogor dan juga arah kandang kambingnya Pak Jokowi. Yes, Pak Kakak. Boleh vlog. Saya video nih. Ya mumpung di sini kalian jauh-jauh kan gitu kan. Nah itu dia. Nggak bisa gaya kan? Video. Orang tua saya, nenek saya, wakil presiden yang paling ganteng di eranya Bapak Soeharto. Wakil presiden nomor 5 dari Bapak Soeharto. Ada yang tahu kah? Cluenya bahasa Inggrisnya 3. Bahasa Inggrisnya 3. Iya. Ada yang tahu nih nama keduanya? Hah, bukan om, bukan. Yaitu paling ganteng, mungkin bisa tanya bapak orang tua kalian ya, bapak ibu kalian. Ini paling ganteng dulu ya, gagah dari militer gitu ya. Nah ini asli, juga langsung dari beliau ya. Beliau saat ini masih hidup.
tapi sudah sepuh. Tapi bukan Puh Hajarin ya, beda lagi ya. Itu dia. Nah, sebelah kanan itu adalah PMI, lambang terkenalnya. Wakil Presiden nomor 1 dari Bapak SBY dan juga Bapak Jokowi, yaitu Bapak Yusuf Kala, betul sekali ya. Itulah asli dari beliau. Beliau kenapa ada PMI? Karena beliau selaku ketua umum dari PMI ya. Tahu kan PMI ya, Palang Merah Indonesia ya. Takutnya siap ya, aman. Ada yang tanyain nggak? Sudah foto semua belum spot-spotnya? Mumpung kesini kan kalian dari Bogor ke Kalimantan itu luar biasa ya. Ikut alis tanggung cowok. Cewek gitu. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu semua, selamat datang di Galeri Kepresidenan. Sebelum kita masuk ke ruangan-ruangan presiden, jadi kita sesuai dengan urutan presiden, kita diperlihatkan namanya Sumpah Presiden. Sumpah ini dibacakan pertama kali oleh Bapak Soeharto, presiden kedua. Kenapa nggak presiden pertama? Ada yang tahu nggak? Masa malu-malu kan? Saya nggak bikin kok. Ada yang tahu nggak? Belum jadi, iya benar sih, belum jadi. Benar, satu alasan logis ya. Yang kedua, ada yang tahu nggak? Kenapa? Kenapa Sumpah Presiden dibacakan oleh Bapak Soeharto pertama kali? Kenapa Bapak Soeharto? Belum baca ya, bisa aja ibu lah. Belum bisa aja. Ya, jawabannya pasti adalah kenapa? Karena presiden pertama otomatis jadi presiden. Kenapa? Karena membacakan teks yang di bawah. Jadi beliau orang pertama yang ibaratkan mendirikan negara Indonesia dengan membacakan teks proklamasi, betul sekali ya. Jadi sumpah ini juga akan dibacakan oleh presiden terpilih nantinya. Siapakah beliau tahun ini? Ya, Pak Prabowo akan membacakan ini di tanggal 20 Oktober tahun 2024. Ada yang kan? Tidak ada. Coba foto di sini silakan. Mau foto coba di sini boleh. Silakan. Boleh coba foto di sini sendiri silakan ya. Kan ucapan tindakan ada doa ya. Semoga kalian adalah next presiden ya. Amin. Nah, gitu ya. Silakan foto yang boleh. Punya julukan masing-masing presiden. Presiden yang pertama yaitu Bapak Proklamator, ya. Bapak Proklamator karena kenapa? Karena yang membacakan teks di bawah, ya. Seperti itu. Nah, ini sebagian koleksinya. Di sini merupakan koleksi replika bajunya, ya. Dahulu itu bajunya identik dengan 2 kantong di atas dan 2 kantong di bawah. Seperti baju kalian, ya, yang laki-laki. Nah, kemudian itu ada biasa ya, replika juga bintang jasa, kemudian juga alat kerja beliau paling bawah. Ada asbak, palu, cap, ya, gitu. Jadi untuk bintang jasa sebagai presiden dapat 16 total ya. Tapi kok di sini cuma ada 9? Karena kita yang diberikan dikasih hanya segini dari seknek ya, seperti itu. Kemudian ini ada jas merah. Bukan orang pakai jas merah. Bukan orang dari partai yang itu tuh, bukan ya. Jadi ini kepanjangannya, kiasan, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan. Nah, itu kutipan beliau, kata-kata beliau ketika beliau terakhir pidato di kemerdekaan Indonesia tahun 1966. Seperti itu, ya. Itu dia kata-kata beliau. Jadi di sini tuh ada kata-kata identik dari setiap presiden. Ada pertanyaan kan? Nggak ada? Ya udah, kita balik ke belakang untuk bicara. Batik Silakan. banyak mantap.
Kadang ke TV kan cahayanya. Cabang olahraga ketika Indonesia pertama kali jadi tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962. Kalian belum lahir kan? Sama, saya juga belum ya, gitu ya, itu ya. Jadi ini ada mata uangnya masih masih nominalnya sedikit, 1 digit, 2 digit ya. Zaman dulu kan kayak uang itu kan masih besar nilainya ya. Kalau sekarang mau ya, gitu ya. Ini mohon maaf ya, ini ada namanya Irian Barat, Gerakan Trikomanda Rakyat. Jadi dulu tuh negara atau pulau atau bagian dari Indonesia, Irian Barat memisahkan diri dari negara sendiri, kemudian direbut kembali oleh Bapak Soekarno. Itu dia ya. Yang menang, ini tadi yang saya katakan Asian yang pertama. Jadi beliau itu identik dengan membangun namanya stadion di Jakarta, Stadion Gelora Bung Karno, GBK betul sekali. Dan juga Hotel HI, Hotel Indonesia, atau sekarang dikenal sebagai Hotel Bundaran HI, betul sekali itu. Dan juga Monas. Namun Monas diresmikannya di zaman Bapak Soeharto. Kenapa? Karena lebih mementingkan GBK dulu untuk menyambut kontingen dari negara-negara Asia, sebagian Asia. Kemudian Indonesia dapat peringkat kedua di bawah Jepang ketika itu. Sayangnya ya, tapi itu sudah merupakan paling tinggi sampai saat ini. Belum pernah peringkat kedua lagi seperti itu. Dan sebelah kiri saya, ini merupakan KAA, Konferensi Asia Afrika. Sekarang jadi museum. Jadi ini merupakan salah satu rapat layar besarnya perundingan antara beberapa negara Asia maupun di Afrika untuk membahas kerjasama ekonomi maupun yang lainnya, pembangunan infrastruktur seperti itu. Dan yang kakak lihat itu gelar honoris causa kehormatan, jadi nggak usah repot-repot kuliah, sudah dapat gelar kehormatan langsung 26 totalnya. Ada dari kampus luar negeri maupun dalam negeri. Silakan kalau mau foto nggak apa-apa. Ya, ada 26 ya, baik dalam bidang teknik maupun non teknik seperti itu. Iya. 26. Silakan. Silakan boleh dipakai. Tapi mohon maaf, mungkin kondisinya udah menyedihkan ya, nanti akan kami ganti ya. Ibau, mana Ibau? Nanti ada warna kalian untuk ngerti ya, untuk juga infografik juga ya, saudara. Ya boleh. Jadi ini merupakan artinya apa? Jadi dulu kan namanya jadi beliau itu dikenal sebagai bapak swasembada pangan. Lalu diberikan ini seperti itu. Jadi beliau itu ada satu swasembada pangan. Kayak ubi, gandum, beras, itu semua tersedia. Jadi kalau nggak perlu ada yang atau nangka gitu buat kamu. Jadi ini. Kemudian sana ada jalan juga. Itu satu namanya ada program khusus pada KB. Diberikan oleh WHO. KB keluarga berencana. Jadi dulu tuh anaknya ada yang 12, 13 udah main bola ya. Oh sekarang kayak atas lima. Sekarang nggak boleh karena berkelanjutan KB keluarga berencana. Kenapa? Karena untuk menekan tingkat pertumbuhan manusia di Indonesia. Kalau sekarang kan sesar ya, dulu kan enggak langsung kan kayak oe gitu kan, kayak bahasa ini ya enak ya ngomongnya ya. Ini Avicenna Bu ya, penghargaan yang didapat oleh beliau. Yes. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pembangunan karena beliau satu banyak membangun museum, namanya Museum Purnabakti Pertiwi, miniatur Indonesia, tahu yang di Jakarta Timur, Taman Mini dan Indah. Kemudian jalan tol pertama di Jakarta ke Bogor, namanya Jagorawi, Jakarta Bogor dan Ciawi ke arah puncak. Kemudian apalagi stasiun layang pertama KRL dari stasiun Cikini ke Jakarta, bukan ke Gondangdia ya, nyanyi nanti kalian ya, seperti itu. Ke Gondangdia, cakep, nyanyi ntar beda lagi ya. Tapi kalian kalau tren-tren itu masih ngikutin kan ya, aman ya.